Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, saat ini tentunya pemirsa sudah sangat takjub sekali melihat suasana yang ada di belakang saya. Nah pemirsa, kali ini saya berada di salah satu objek wisata yang sedang viral, tapi bukan hanya di Sumatera Barat, tapi juga di Indonesia. Nah, objek wisata ini nanti kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa yang membuat objek wisata tempat saya berada saat ini menjadi viral di media sosial. Nah, tentunya pemirsa, saya Mona Azharinissak selama beberapa waktu ke depan akan menemani Anda juga, dan kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Kali ini saya berada di objek wisata Bukit Cinangki yang ada di Kabupaten Solo, dan tentunya saya sudah bersama dengan beberapa orang narasumber yang akan kita bahas nantinya pada dialog kali ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Solo, ada Bapak Epi Ardiasda. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, ya selamat pagi pemirsa semua. Iya, terima kasih. Dan selain itu di samping Pak Bupati juga ada Ketua DPD Asita Provinsi Sumatera Barat, ada Bang Darmawi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pemirsa dan seluruh warga Kabupaten Solo dan warga Sumatera Barat pada umumnya. Baik, di samping Pak Epi sekarang ada sosok cantik. Ternyata ini bukan hanya badannya kecil, tapi sudah punya mengelola objek wisata. Ada Katika, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dan juga merupakan putri ya dari Bapak Epi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh seperti apa objek wisata yang ada di Bukit Cinangki ini, kita akan tanya dulu nih ke Pak Bupati gimana kira-kira saat ini pariwisata atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solo yang ada saat ini. Pak Bupati, kalau kita lihat saat ini kan pandemi COVID-19 itu benar-benar mengancam berbagai sektor pendidikan, juga pariwisata lebih-lebih. Nah, untuk Kabupaten Solo kira-kira kita punya kebijakan atau kita punya strategi apa nih Pak agar kita tetap bisa survive di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Oke, Mona, terima kasih. Saya senang sekali diwawancarai dan dikunjungin. Apalagi selamat pagi juga Pak Darmawi. Pagi Pak Bupati. Selaku Ketua Arsita Sumatera Barat. Kalau kita bicara pariwisata di Kabupaten Solo, pariwisata termasuk salah satu andalan kami di Pemda ini, selain daripada infrastruktur, pertanian, UKM, dan pariwisata. Solo sebuah kabupaten yang dilingkari oleh Bukit Barisan yang indah, dan kami mempunyai 5 danau yang memang jadi fenomenal. 5 danau ya Pak? Ya. Nah, sekarang kita berada di pinggir Danau Singkara, dan orang memanggilnya Bukit Cinangki. Ini salah satu objek wisata yang coba kami kembangkan sesuai dengan program pemerintah bahwa ekonomi kreatif harus ditingkatkan. Menperinkraf ini Pak Sandi, beliau menginginkan walaupun pandemi menimpa negara kita, tapi harapannya ekonomi juga tetap meningkat, apalagi mengenai pariwisata. Saya sebagai Bupati sudah mencanangkan bagaimana Solo ini selain dari pertanian, andalan kami itu untuk PAD dan peningkatan ekonomi adalah pariwisata. Sebagaimana yang saya katakan tadi, selain di Danau Singkara, kita juga memiliki danau kembar. Di danau kembar itu udaranya cukup sejuk. Kalau kita di Bukit Cinangki ini sejuk, tapi di sana lebih sejuk lagi. Fenomena alam yang cukup bagus, ditambah dengan danau yang kembar, serta lokasi keadaan kontur tanahnya yang tidak berbukit tetapi hampir datar. Suasana di sana itu cukup indah sekali. Di Alan Panjang kami memiliki fasilitas milik Pemda, Alan Panjang Resort. Alan Panjang Resort ini sudah saya promosikan, saya buatkan YouTube-nya juga. Kami atas nama Pemda juga mengundang seluruh investor agar mau ikut berpartisipasi mengembangkan pariwisata yang ada di Danau Kembar, khususnya Alan Panjang Resort. Di sana kami memiliki sekitar 40 hektar tanah, sama dengan Bukit Cinangki ini juga.
Cuman bedanya kalau di sana itu hanya pemandangan danau, datar, udaranya enak, bukitnya hijau. Kalau di sini kita berada di bukit yang lihat ke bawah itu insya Allah kayak lebih kurang kayak di puncak kita. Kayak di puncak dan Iya. ada wahana-wahana yang lain juga Iya. gitu Pak ya. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, orang selalu berbicara what to see and what to do gitu kan. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan. Nah di sini mereka memiliki semua. Kalau kita bicara what to see, kita lihat aja betapa indahnya. Kalau kita bicara what to do, di sini alhamdulillah Cinangke ini, walaupun saya bupati, saya juga ikut inisiator di sini ya. Oke. Bahkan orang mengatakan saya pemiliknya katanya Pemilik gitu. Bukit Cinangke gitu Pak. Ya. Di sini Bukit Cinangke ini, saya selalu memikirkan waktu saya masih menjadi anggota DPR, apa yang bisa saya lakukan untuk kampung halaman saya, apa yang bisa saya perbuat supaya kampung saya Solo yang keadaan terpuruk saat ini bisa bangkit. Sebagai putra asli daerah Kabupaten Solo, saya berkeinginan ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Lalu saya pelajari, inilah momennya saya, mudah-mudahan bakti saya untuk mengembangkan pariwisata, maka terciptalah Bukit Cinangke ini. Oke. Di sini kita memiliki harapan saya apa yang menjadi idaman bagi orang yang berwisata. Karena fasilitas ini cukup komplit. Di samping kita memiliki penginapan yang unik ya, ada villa kayu dan ada villa-villa batu. Dan di villa itu waktu kita duduk keluar dari villa itu pemandangan cukup indah. Langsung kelihatan Langsung semua kelihatan gitu Pak ya? semua Bukit Barisan, ada sawah menghijau, ada Danau Singkara yang terpapar. Begitu kita mandang ke kiri, dia ada Gunung Talang kelihatan. Lihat ke kanan ada Gunung Merapi juga lampang. Dan dari sini tingginya tidak terlalu tinggi sehingga kita lihat nyata hijaunya sawah yang ada terhampar. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Dan juga kita bisa juga memiliki arena namanya waterboom. Waterboom di perbukitan ini memang agak aneh. Kalau biasanya orang lain waterboom mereka, waterpark mereka kan di tempat yang Pada datar. datar. Kalau kita di sini di gunung. Jadi begitu orang meseluncur dan begitu orang duduk di restorannya itu langsung memandang indahnya alam Kabupaten Solo, Danau Singkara serta Bukit Barisan. Berarti udah paket lengkap banget Pakai ya lengkap Pak ya. banget. Dan yang tidak kalah penting, ada satu yang menjadi andalan kami di sini, di mana kami memanggilnya Cinangke Dream Park. Cinangke Dream Park ini kami menampilkan permainan-permainan anak wahana yang cukup memacu adrenalin anak-anak muda sekarang ini. Itu berada di Dream Park yang ada di atas sana. Kalau Senasi Park kita lihat di situ. Kami memiliki lebih dari 20 wahana. Berarti di atas masih Oh, di masih sana luas sana gitu, itu Pak ya? wahana itu luas, ada sekitar 8 hektar lagi di atas. Itu wahana semuanya. Bahkan ada yang satu yang kami banggakan, kami wahana yang baru sudah operasi minggu lalu, itu namanya roller coaster. Roller coaster ini bukan kami membanggakan, itu terpanjang dan terbagus di seluruh Indonesia. Oke. Karena kami lihat di tempat lain seperti di Ancol itu mereka cuma 400 meter dan satu loop. Kami panjang relnya itu 600 meter dan terdiri dari 2 loop. Minggu depan udah bisa tuh Pak? Sekarang sudah bisa Oh, sekarang dipakai. sudah Baru bisa. minggu lalu kita bisa operasional. Dan juga kami juga punya histeria. Histeria itu artinya apa namanya drop tower, seperti yang kita lihat di depan sana. Itu tingginya sekitar 55 meter. Nah, kalau di Jakarta namanya histeria. Bisa ya. Dan lain-lain kami juga punya permainan seperti pendulum. Untuk anak-anak kecil juga seperti apa permainan yang lain. Dan kemarin itu mungkin kalau kita lihat di YouTube yang paling viral sekarang adalah rainbow slide namanya. Ya, itu saya kalau lihat tuh banyak tuh Pak. Gitu ya Pak. Saya juga kaget sampai kawan-kawan dari Jakarta di Lampung nelpon saya, kok jadi booming di punya ini katanya kan gitu. Rainbow slide. Kebetulan itu yang pertama jadi. Dan ini yang belum pernah ada di sini dan itu yang menjadi ini kawan-kawan. Di samping itu saya sebagai bupati juga menginginkan ada daerah-daerah lain sebagai penyangga. Karena untuk wisata ini tidak cukup hanya satu tempat. Makanya tidak jauh dari sini, kami juga punya Danau Tuo namanya dari daerah Kota Sani. Kami kembangkan juga. Ada di ujung sana namanya Puncak Gando namanya. Iya. Nah, dan ada lagi kemarin, saya bersama dengan Pak Gubernur, baru kemarin, mengunjungi objek wisata yang menjadi target Gubernur yaitu Gunung Talang. Ya. Yang menjadi simbol wisata nasional juga Pak Gubernur. Di mana beliau kemarin melihat langsung bagaimana kondisi dan kebetulan saya sebagai Pemda Bupati sudah menganggarkan untuk membuat tempat parkir kemarin di sana, lagi sedang dikerjakan. Nah di situ saya paparkan kepada Pak Gubernur bahwa wisata Gunung Talang ini termasuk salah satu wisata yang bisa kita kembangkan hampir sama dengan kayak Gunung Bromo gitu.
Nah, di sini kita Gunung Talang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2400. Dan mendakinya itu bisa landai karena tidak terlalu terjal dan bisa kita membelok seperti itu. Cuman amat disayangkan jalan menuju ke sana itu katanya masih belum memadai. Nah, itu yang paling penting kalau kita punya suatu kawasan objek wisata, aksesnya ini yang harus dibenerin dulu Pak Bupati ya. Nah, itulah peranan kami di Pemda. Saya sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang ada di sana, termasuk wali negari dan rekannya, bahwa mereka berharap Pemda ini baik apakah itu kabupaten ataupun provinsi bisa membuka akses jalan yang memadai untuk ke puncak gunung. Setelah saya bertanya kepada masyarakat, karena mau saya juga belum pernah mendaki ke sana. Lalu saya tanya sama mereka, berapa sih jaraknya ke sana? Hanya sekitar 2 kiloan katanya. Lalu saya perkirakan, saya tanya sama dinas PU saya, kalau 2 kilo berapa anggaran diperlukan? Menurut mereka, kalau kita membuat jalan yang bagus, nggak perlu dibentuk aspal, tapi cukup dengan cor beton saja, itu lebih kurang 2 miliar. Sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya masih banyak apa yang harus dilakukan dan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solo. Benar-benar ini menarik ya Pak ya. Kita harus memberikan bukti nyata agar potensi-potensi ini bisa dilihat bukan hanya di Kabupaten Solo, tapi juga se-Indonesia. Sebelum Bang Darmawi mengatakan bahwa ini objek wisata sudah oke, sudah bisa dikunjungi. Kita tanya dulu yang milenialnya nih pemirsa, juga ada Katika ya. Katika, kalau sejauh ini kan juga ikut bantu mengelola di sini. Bagaimana minat dari kaum milenial apalagi di masa pandemi ini? Terus apa sih kira-kira yang kita lakukan dalam promosinya juga dan untuk di Bukit Cinangke ini? Kalau Katika ngeliat tuh gimana? Kalau menurut saya paling dengan cara dinaikkan media sosial seperti Instagram dan Twitter ya, karena kan anak-anak milenial itu kan dia suka sekali yang namanya foto-foto, selfie. Dengan begitu mungkin dengan adanya foto di media sosial mungkin bisa booming supaya anak-anak milenial bisa datang ke Bukit Cinangke. Tapi harus ada ini juga ya, pembaharuan terus untuk spot fotonya begitu. Iya, sejauh ini yang paling banyak diminati itu kalau foto di mana sih Katika? Di Lembo Slide. Yang di atas? Iya, yang di atas itu. Karena memang untuk pertama kali di Bukit Cinangke ada wahana yang seperti yang di daerah Jawa. Itu juga ada Lembo Slide, cuman sedikit berbeda yang di sini. Kalau yang di sini itu kan dia menyatu. Kalau yang di Jawa itu dia agak terpisah tempatnya. Cuma sama seperti Lembo Slide itu. Oke. Nah, ini kan masa pandemi. Apa-apa kalau objek wisata sudah buka, sudah dibatasi pengunjungnya, tapi kalau tidak taat protokol kesehatan itu bisa tutup. Nanti pemerintah bisa menutupnya. Gimana nih strategi kita agar pengunjung tetap patuh terhadap protokol kesehatan tanpa itu membebankan pihak pengelola? Gimana kira-kira tuh Katika? Kita membuat poster 7M ya, karena kalau kita tidak menggunakan poster 7M tersebut nanti kita akan dikenakan sanksi dari Pemda dan pemerintah setempat kan. Jadi kita harus mengingatkan ke pengunjungnya harus pakai masker, jaga jarak dan memakai hand sanitizer. Oke, baik. Sekarang Bang Darmawi, kalau dilihat tadi Pak Bupati sudah menjelaskan bagaimana suasana yang apa saja yang ada di Bukit Cinangke ini, terus Katika juga mengatakan protokol kesehatan. Kalau dari sebagai Ketua Sita Sumatera Barat gimana melihatnya nih Bang? Apakah masih ada yang harus diperbaiki dulu sebelum ini benar-benar masyarakat boleh datang ke sini, gimana Bang? Ya, terima kasih Mona waktu dan kesempatannya. Pertama, saya mengapresiasi dulu kepada Bapak Bupati Kabupaten Solo selaku kepala daerah, di mana saya melihat gebrakan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati kita, khususnya di Kabupaten Solo, untuk meningkatkan dan membangun pariwisata di Kabupaten Solo. Kami atas nama DPD Asita sangat mengapresiasi itu. Kemudian secara keseluruhan kita di Sumatera Barat memang adalah potensi kekayaan yang kita miliki itu adalah pariwisata. Jadi kalau salah satu visi dan misi dari Bapak Bupati Solo dan Bapak Gubernur adalah pariwisata, saya sangat yakin dan sangat tepat sekali itu merupakan adalah visi dan misi andalan. Kemudian secara khusus apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilakukan oleh seorang Bapak Bupati di Kabupaten Solo, karena memang potensi yang ada di Kabupaten Solo ini adalah potensi pariwisata. Kita dari Asosiasi Pelaku Pariwisata, yaitu Asita, mengajak kepada seluruh kawan-kawan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dibangun, ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Oleh karena itu,
tugas dan tanggung jawab kita selaku Asita di Sumatera Barat untuk bisa menyampaikan kepada para wisatawan baik itu domestik maupun internasional agar ini merupakan adalah sebagai destinasi tujuan utama. Saya melihat apa yang ada di Cinangkia ini lebih kurang dalam 1 minggu ini adalah yang terbesar dan terlengkap di Sumatera. Nah, ini pandangan saya dengan luas lebih kurang hampir 30 hektar. Kemudian juga ada pengembangan-pengembangan yang akan direncanakan oleh pihak manajemen Cinangkia yang merupakan adalah sebuah destinasi yang terlengkap yang disajikan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada pihak Pemda Kabupaten Solo dalam rangka ujung tahun ini dan awal tahun ini mungkin dari beberapa masyarakat kita baik itu lokal maupun provinsi tetangga mereka sudah mengharapkan untuk dapat berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata. Nah, harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Solo, bagaimana tadi sesuai yang telah disampaikan, kita tetap menjaga, menekan angka COVID ini terus menurun, kemudian pariwisata kita tetap bangkit, ekonomi dan UMKM masyarakat terbantu. Nah, ini tentu ada kebijakan-kebijakan yang kita harapkan dari pemerintah Kabupaten Solo, khususnya di Bukit Cinangki ini. Dan juga kepada pihak manajemen Cinangkia yang sudah kita lihat dalam 1 minggu ini, dengan luasnya areal yang dimiliki oleh Bukit Cinangkia, sangat bisa dipastikan dan dijamin social distancing itu terjadi. Karena arealnya yang begitu luas. Kemudian suasana dengan keadaan alam yang ada di sekitar, ya kalau boleh dikatakan menambah imun lah, ya sangat fresh, ya udaranya, kemudian fasilitasnya, kemudian suasana untuk olahraga pun di sini mungkin sangat tepat sekali bagi para wisatawan yang mau datang ke Sumatera Barat. Silahkan datang ke Cinangkia, ya, tetapi tetap menjaga masing-masing itu protokol kesehatan. Mungkin demikian. Iya. Karena kalau kita lihat memang daerahnya wilayahnya yang luas, jadi untuk berkerumun itu masih kecil kemungkinan gitu Pak ya, karena satu wilayah ini, satu wahana ini benar-benar menarik gitu. Nah Pak Bupati, yang paling penting adalah tadi Bapak mengatakan di Kabupaten Solo ini adalah sektor pertanian kita juga ingin tingkatkan. Nah, itu memang sangat benar karena sektor pertanian itu kalau ada bencana mereka yang paling terakhir mati begitu Pak ya. Betul. Nah kalau untuk pariwisata gimana nih Pak strateginya kita meningkatkan pariwisata tapi dalam kondisi pandemi ini Bapak juga harus fokus begitu pemerintah Kabupaten Solo terhadap masyarakat yang terkena COVID, bantuan dan sebagainya. Gimana caranya kita tetap bisa mengedepankan pariwisata nih Pak? Mona, pemirsa semuanya, alhamdulillah walaupun kami Kabupaten Solo di lokasinya adalah jalur nasional ya. Wisatanya banyak dan orang dari Jakarta mau ke Medan lewat sini semuanya. Alhamdulillah berkat lindungan Allah Solo masih dalam kondisi yang cukup bagus. Bahkan akhir-akhir ini kami termasuk daerah yang aman. Makanya saya sebagai bupati itu dari awal sudah menggerakkan seluruh pihak terkait. Mulai dari Dinas Kesehatan, Kecamatan, Wali Nagari, serta Forkompimda alhamdulillah mendukung. Pak Kapolres, Pak Dandim, dua-duanya itu sangat aktif dengan kami. Bagaimana untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan COVID Corona yang ada di Kabupaten Solo ini. Okay. Alhamdulillah kalau kita berdasarkan laporan dari Ketua COVID Sumatera Barat, itu kita Solo ini termasuk yang masih daerah yang bagus. Dia tidak perlu bahaya dan saya mengikuti setiap hari. Langkah yang kami lakukan pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya mengikuti prokes, dan yang kedua betapa pentingnya yang namanya vaksin. Alhamdulillah walaupun menurut data statistik Sumatera Barat termasuk daerah yang vaksinnya rendah, itu disebabkan kemarin itu karena kami kekurangan vaksin itu sendiri. Jadi dari senjatanya sendiri. Dari senjata sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang
pemerintah pusat sudah memberikan dan kami sudah menggiatkan. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Kapolres Arusuka, Pak AKBP Apri Wibowo, bahwa kami akan melakukan dan sudah mulai melakukan bagaimana kerjasama Polri, TNI, dan Pemda, itu kami akan masuk ke semua lini. Dan kami akan masuk ke semua sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah karena TNI Polri ini sangat giat untuk melakukan vaksin dan kami Pemda juga sangat senang dan kami mendukung semua. Kami sudah sepakat bahwa di semua sekolah akan kami datangin untuk divaksin generasi muda ini semua. Dan saya sebagai bupati sudah menginstruksikan sekolah boleh tatap muka, tetapi dengan taraf 50%. Nah, tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah menurun, dah bagus banget. Bahkan hari kemarin saya lihat cuma 2 orang. 400.000 penduduk saya yang kena COVID positif cuma 2 orang. Bahkan beberapa hari lagi juga 0. Dan ini udah menurun banget. Dan alhamdulillah secara merata di Sumatera udah seperti itu semua. Dulu pernah kita di Sumatera ini sampai 800 tiap hari. Sekarang saya lihat cuma ada 72 seluruh Sumatera Barat. Berarti memang harus dilakukan itu, Pak. Karena kalau sudah divaksin, sudah bebas semua kan bisa rame-rame datang ke sini, tapi physical distancing juga, Pak Bupati. Iya, apalagi kalau sempat Cinangkianya ramai ya kan. Iya. Yang enak kan saya juga yang punya kan. Masyarakatnya juga kebantu ekonominya begitu, Pak. Begini, di sini yang kerja karyawan kita hampir 300 orang. Oh, 300. Iya. Itu ada pengurangan nggak sih, Pak, sejak ada Alhamdulillah selama ini kita nggak melakukan pengurangan, walaupun dengan cara penyempitan memang kita tidak bisa memberi bonus, tapi yang basic mereka tetap kita kasih. Ya. Dan saya menyadari tujuan saya membuat ini, seperti yang saya katakan tadi, saya selalu punya pemikiran, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan sesuatu khusus untuk orang kampung saya. Nah, dengan Allah memberikan idenya, inilah buat. Nah, ini tujuan saya untuk seperti itu. Kalau kita bicara pengembalian modal, mungkin 20 tahun lagi belum balik modal saya di sini. Yang penting lihat mulianya dulu deh, Pak ya. Itu. Ya. Baik, Pak Bupati Bandar Mawi serta Katika, pemirsa, kita juga telah kehadiran salah seorang tamu lagi. Ini paling penting juga nih kalau mau promosi mengenai Bukit Cinangkia, beliau nih yang harus menjelaskan sebenarnya apa sih yang ada di sini. Gini, saya perkenalkan. Ini langsung Pak Bupati yang perkenalkan. Ya, ini beliau ini Ilham Perdana. Apa? Pramana. Dia insinyur tamatan ITB. Dan dia sengaja saya rekrut untuk sebagai konsultan untuk pembangunan ini semua. Mudah-mudahan dengan pengalamannya lulusan ITB dan juga pernah bekerja di Adikarya sekian tahun, ini semua rancangan dia bersama dengan saya. Dan dia yang merancang. Ini kita lihat ini bagaimana ini kapal ada di tengah sini. Saya hanya memberikan solusi kalau di sini buat ini ya. Apanya itu dia bersama teman-teman anak Unan ya. Ada kawan dibantu anak Unan. Dan semua orang yang datang ke sini ini bilangin konturnya ini bagus sekali semua. Banyak yang nanya kepada saya, Pak, ini siapa ini desainnya? Sebenarnya nggak ada, hanya Ilham sama IPRD aja berdua. Nah, inilah dia Ilham dan sekarang tetap dia mengelola permainan-permainan kita yang ada di sana. Karena terjadinya COVID, pembatasan orang luar negeri nggak bisa datang, sehingga konsultan kita di luar negeri nggak bisa datang. Nah, dia ambil giat komunikasi dengan orang Cina sebagai pabrikan, lalu menunjuk ada cari Indonesia. Alhamdulillah sekarang permainan kita sudah ready semuanya. Nah, ini di dia dan dia yang lebih tahu apa konsep. Bahkan menurut rencana ke depan, pengembangan yang kita lakukan itu berdasarkan pemikiran dia dan pemikiran kami semuanya. Berarti Mas Ilham sudah sejak awal ada. Dari awal kita bangun dari perdana. 2017 Pak Bupati. Dari 2016 kami merancang awal dia sudah ada. Mas Ilham ini sebenarnya apa sih konsep dan gimana bisa ada ide selain yang Pak Bupati sampaikan tadi? Mas Ilham lihatnya di sini ada potensi wisata. Nah, kira-kira apa lagi nih konsep-konsep yang dasar-dasarnya Mas Ilham buat jadi seperti ini? Kalau di Sumatera Barat ya khususnya, kita kayaknya belum ada yang konsep yang menyajikan wisata alam, pemandangan danau. Kayak sekarang kita lihat Bukit Barisan, ada sawah, ada gunung juga. Nah kan kita belum ada nih, apalagi yang kayak punya waterboom yang langsung view-nya danau. Orang di mana-mana orang kan bikin waterboom, bikin di bawah. Sementara sekarang kita kan bikinnya di puncak bukit ya. Kan suatu hal yang unik, ya, menarik beda gitu ya. Orang cuma mandang hutan atau apa waterboom sekarang, tapi kita sekarang nih jadilah kita bisa langsung mandang danau. Ada gunung Singgalang juga kita kelihatan dari sini. Gunung Talang pun kita kelihatan. Jadi orang lagi berenang pun bisa menikmati pemandangan alamnya. Nah, hal yang sama pun dengan konsep villa kita di sini juga hal yang sama, kita juga memandang semua danau, Bukit Barisan semua gitu kok. Nah, kita pun awalnya kita ada pemikiran ya Pak Bupati ya, kita gimana kalau kita bikin wahana yang besar, paling besar di Sumatera Barat gitu loh.
Nah, makanya kita coba bikin wahana yang seperti yang tak kalah dari Dufan, Jatim Park. Nah, ini yang lagi kita bikin sekarang, dan alhamdulillah dan itu pun sudah ready sekarang. Sekarang bukan hanya paling besar di Sumatera Barat, tapi seluruh Sumatera Iya. gitu Bang ya. Ternyata di Sumatera kita yang paling besar. Bahkan salah satu wahana permainan kita roller coaster itu paling besar di Indonesia. Paling tinggi dan paling besar. Kita terpanjang di Indonesia saat ini. Kita ada 650 meter trek buat roller coasternya. Dan Nah, yang paling masyarakat pun penting- bisa menikmati itu di Cinangkia. Kalau kita masuk ke sebuah wahana, apalagi ini ada penginapannya, terus ada edukasinya juga nanti, dan banyak yang akan dibuat. Tadi Pak Bupati sempat berbicara juga Bang Ilham. Dan kalau ingin masuk ke sini, apakah kita ada paketnya gitu? Mungkin paket sehari bisa dapat wahana ini, bisa istirahat di sini atau gimana? Ada, kita menyediakan paket semuanya. Kita ada paket sehari wahana full bisa. Kita ada punya paket penginapan plus waterboom plus permainan, kita ada semua. Dan paket sampai ke outbound kita pun juga ada. Juga ada. Iya, kita ada semua. Pembaruan ke depannya kira-kira apa lagi yang akan kita buat ini sesuai dengan kebutuhan rekreasi masyarakat? Kedepannya mungkin kita akan menyediakan edukasi masyarakat, buat edukasi buat pendidikan, kan wisata agro, pohon kebun buah, kita lagi menggarap itu sekarang. Baik. Mungkin ini sudah sangat jelas sekali ya disampaikan Bupati, dari Asita juga, Katika, sama Bang Ilham. Nah tentunya memang kita harapkan pembangunan ini sesegera mungkin, dan tentunya juga yang dibutuhkan juga untuk rekreasi masyarakat. Dan paling penting adalah saat ini jangan sampai kita sudah menyiapkan wahananya, tapi protokol kesehatannya itu harus paling penting gitu ya, biar nggak ditutup gitu Pak Bupati ya. Pak Bupati juga pasti ini kali ya Pak ya. Mona begini ya, saya sebagai Bupati selalu tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, apakah itu terlepas ada hubungan dengan saya tempatnya ataupun tidak, prokes ini wajib. Iya, benar. Dan apabila ada satu saja yang kena COVID, saya langsung tracing sampai menyeluruh. Dan alhamdulillah di sini seluruh karyawan itu kita sudah melakukan vaksin 2 kali, dan juga setiap saat kita langsung swab test mereka semuanya, dan itu dibiayai oleh kita. Dan kita memberikan pelajaran kepada mereka semua bagaimana menerima tamu yang baik, bagaimana menjaga situasi yang baik, dan alhamdulillah sampai saat ini bagus. Dan satu yang tidak kalah penting, di sini penginapannya bagus. Kita juga menyediakan paket meeting. Alhamdulillah pada saat ini itu Pemda banyak sekali. Sekarang ini ID Sumatera Barat itu rapat beberapa hari, rapatnya di sini. Dan kemarin ada juga dia banyak, hampir instansi di seluruh tempat itu sudah rapatnya di sini. Mereka paket meetingnya rapat 3 hari, 2 malam, ada yang 3 malam, 4 hari, bahkan ada yang mengambil 2 bulan untuk pendidikan mereka. Bermacam-macam instansi, mulai dari Peraman dan sekitarnya itu Pemda banyak yang di sini. Dan alhamdulillah kalau untuk paket meeting, kita juga punya aula untuk meeting mereka itu ada 4 ruangan. Dan kita lihat di bawah itu, ini paling bagus sekali. Bisa menampung 1.000 orang. 1.000 orang? 1.000 orang, dan itu indah dan bagus sekali, mewah sekali. Nah rencananya kita menjadikan itu, kalau seandainya ada tokoh-tokoh atau pejabat yang mengadakan pesta perkawinan yang meriah, kita siapkan di sini. Dengan paket yang murah, dan kita jamin itu adalah wah. Untuk pesta pernikahan Pesta juga bisa pernikahan. berarti Pak Bupati ya? Dan juga paket-paket meeting, kita sudah 4 ruangan paket meeting. Ruangan meeting kita ada 4. Dan villa kita juga ada sekitar 60-70 kamar. Dan insya Allah kalau Pak Darmawi ini membantu kami, Asita, dengan makin banyaknya pengunjung, saya mohon dukungan dan doanya. Saya juga bicara juga sama kawan di bank kemarin, saya mau minjam duit untuk bisa membangun hotel yang di sini. Di sini dibangun hotel? Iya, dan hotel itu betul-betul hotel yang pakai balkoni, dan itu view langsung ke sini. Kita mau bikin bintang-bintang 4, kita bikin 4 atau 5 lantai di sini. Bang Darmawi, gimana kira-kira kalau kita lihat nih apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, Bang Ilham dan juga Katika, kedepannya kira-kira akan seperti apa di Bukit Cinangkia ini objek wisatanya nih Mas? Ya, secara keseluruhan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati selaku Kepala Daerah mengenai tentang situasi dan kondisi COVID yang ada di Kabupaten Solo. Dan begitu juga daripada pihak manajemen Cinangkia juga sudah menyampaikan bahwasanya mereka sudah menjamin kedatangan para tamu untuk datang ke Cinangkia ini betul-betul sudah aman dari prokes kesehatannya, sudah betul-betul dijaga. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab kami selaku Asita betul-betul bagaimana mempromosikan kepada masyarakat banyak ya, untuk segera kalau mau berlibur datanglah ke Cinangkia ya,
karena memang salah satu pilihan yang melengkapi ada wahana keluarga, ya, pariwisata edukasi, juga pariwisata alam, ya, kuliner juga lengkap di sini. Nah, kita memang dari Asita mendorong dan sangat berharap kepada Bapak Bupati atas kebijakannya tadi untuk membangun destinasi ini berskala internasional. Nah, sehingga ada pilihan dari domestik untuk datang ke Sumatera adalah Sumatera Barat. Tentunya kalau tamu-tamu wisata yang datang ke Kabupaten Solo, tentu kabupaten kota yang lain juga berharap mendapatkan. Tentunya kita kadang-kadang menjual paketnya ada 5 hari, 3 hari, 4 hari, kan begitu. Nah, ketika ada salah satu destinasi yang berskala internasional yang terlengkap di Kabupaten Solo ini, kita sangat bangga dan sangat berapresiasi sekali kepada beliau supaya beliau tetap terus maju mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solo. Itu harapan kita dari Asita. Ya. Karena memang kalau sudah Kabupaten Solonya ini dikunjungi oleh wisatawan, daerah lain juga akan Sudah pasti. kecipratan, gitu Iya, ya. itu sudah pasti. Itu strategi kita untuk Iya. pariwisata. Dan saya sangat setuju dengan Pak Darmawi Gimana Pak? bahwa interaksi, kolaborasi di antar daerah itu perlu. Kalau Pak Darmawi sebagai Ketua Asita Sumatera Barat menginginkan bikin paket, itu kan bukan hanya Solo doang yang dikunjungin. Misalkan 3 hari 2 malam Sumatera Barat, harganya sekian. Misalkan yang pertama, kalau mohon saya Cinangke dulu malam. Tetap ya Pak ya. Habis itu mungkin di Anai ya, atau mungkin Bukit Tinggi gitu. Kalau lurus bisa ke Swaluto juga. Bisa gitu, ke Pak, Swalunto juga, bisa ke Damasraya juga. Iya. Itu tergantung Pak Darmawi nantinya ya. Apalagi kalau sempat bikin paket murah meriah, kami siap membantu dengan bagaimana supaya Sumatera Barat ini bisa dikunjungi oleh domestik ataupun mancanegara. Dan saya sebagai bupati sangat berharap agar Asita Sumatera Barat ini betul-betul mau memperhatikan kami di Kabupaten Solo. Dan kami Kabupaten Solo siap menerima arahan dan petunjuk serta kerjasama yang baik agar Solo ini bisa dikunjungi oleh wisatawan. Beda juga pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana Kabupaten Solo ini destinasi wisatanya dan juga Bukit Cinangki. Kita sudah di penghujung diskusi pada hari ini. Dan itulah kita sudah selesai berdiskusi pada hari ini. Sekali lagi diingatkan untuk Anda jika pandemi ini sudah menurun angka positifnya, datanglah ke Sumatera Barat dan datanglah ke Kabupaten Solo, ke Bukit Cinangki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan adanya pendatanganin kerjasama ini antara Asita Sumatera Barat dengan Bukit Cinangki disaksikan oleh saya sebagai bupati, mudah-mudahan wisata Bukit Cinangki dan wisata Kabupaten Solo bisa lebih bagus lagi ke depannya. Jayalah wisata Kabupaten Solo.